Salam sehat rekan Bager, kali ini bersama saya Afiddin dalam segmen khusus Teropong Mengulas Lebih Jauh. Pada segmen Teropong kali ini kita akan mengulas lebih jauh terkait penjualan BMN khususnya kendaraan dinas dengan mekanisme melalui lelang ya. Rekan Bager harusnya sih udah tidak asing lagi dengan istilah penjualan BMN. Nah, bagi rekan Bager yang masih bingung, bisa lihat episode catatan si Cayo episode 3 di link pada deskripsi atau di link di samping saya ini. Nanti di video itu dijelaskan tuh apa itu penjualan BMN dan bedanya dengan penghapusan. Intinya sih kalau penjualan BMN itu adalah pengalihan kepemilikan BMN dari pemerintah kepada pihak lain dengan penggantian berupa uang. Kayak kita jual barang aja sih. Jadi kita ngasih barang ke orang, terus nanti kita dapat uang kan sebagai gantinya. Nah, bedanya dengan penghapusan, kalau penghapusan itu dia menghapus BMN dari daftar barang. Jadi nantinya BMN yang akan dijual, yang sudah dilakukan penjualan itu juga akan dihapus. Tapi BMN yang dihapus itu belum tentu karena penjualan, tapi bisa juga karena sebab-sebab yang lain gitu. Seperti misalnya dihibahin atau dilakukan pemusnahan atau misalnya penghapusan dengan sebab lain seperti hilang, kecurian. Nanti BMN tersebut harus dihapus dari daftar aset atau daftar barang. Penjualan BMN ini diatur di PMK nomor 111 tahun 2016, Jungto PMK nomor 165 tahun 2021 tentang pemindah tanganan BMN. Jadi PMK-nya bukan tentang penjualan saja nih, rekan Bagar, tapi terkait dengan pemindah tanganan. Jadi penjualan ini bukan satu-satunya mekanisme pemindah tanganan. Ada mekanisme lain seperti hibah, tukar-menukar, ataupun penyertaan modal pemerintah. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan penjualan BMN karena ini adalah mekanisme pemindah tanganan yang paling sering dilakukan oleh rekan Bagar para satuan kerja di lingkungan KPKNL Bogor. Nah, di sini kita akan spesifik ya, Bapak Ibu, terkait dengan penjualan BMN kendaraan dinas. Karena kalau beda barang, beda pula nanti mekanisme serta tata caranya. Nah, di PMK 111 tahun 2016, Jungto 165 tahun 2021 tadi, dijelaskan di pasal 14 ya, bahwa penjualan BMN ini dilakukan secara lelang. Makanya di sini kita tadi pakai judul penjualan BMN kendaraan dinas melalui lelang. Sebenarnya ada hal-hal tertentu BMN tersebut bisa dijual tanpa melalui lelang, seperti penjualan BMN rumah negara golongan 3 yang dijual kepada penghuninya melalui sewa beli ya, dan itu sering di zaman dulu ya, untuk sekarang jarang terjadi. Kemudian seperti juga kendaraan dinas yang dijual kepada pejabat negara atau mantan pejabat negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kali ini kita akan lebih fokus ke penjualan kendaraan dinas yang dengan melalui lelang ya, rekan Bager. Tata cara penjualan BMN ini sangat mudah. Kalau kita ikutin PMK tentang pemindah tanganan, itu pasti nggak akan bingung sebenarnya. Nah, kalau kita ringkas, ada beberapa langkah-langkah, step-step yang harus dilalui. Yang pertama adalah rekan Bager harus memahami dulu nih syarat-syarat BMN tersebut bisa untuk dilakukan mekanisme pemindah tanganan dengan cara penjualan ya. Ini di PMK disebutkan ya dengan jelas ya. Contohnya di pasal 4, itu BMN itu harus tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan. Jadi ya pastinya kan barang tersebut sudah rusak berat dan harus dihentikan dari penggunaannya gitu.
Kemudian di pasal 5 itu jelas disebutkan harus sudah PSP. Jadi BMN tersebut harus sudah ditetapkan dulu status penggunaannya. Baru setelah itu bisa dilakukan mekanisme penjualan. Nah, itu kan bagian dari siklus BMN ya. Jadi setelah diperoleh, dia dicatat, nah dia harus digunakan. Pastinya kan untuk tugas dan fungsi. Baru setelah dia tidak bisa dilakukan lagi, tidak diperlukan lagi untuk tugas dan fungsi, baru dilakukan penjualan, seperti itu. Nah, yang kemudian di pasal 6 itu harus dilakukan penilaian. Nah, penilaian ini bisa dengan melibatkan penilai ataupun tidak melibatkan penilai. Nah, kalau tidak melibatkan penilai itu nanti namanya diperoleh nilai taksiran ya untuk menjadi dasar atau nilai limit harga berapa sih BMN tersebut akan dijual melalui lelang gitu. Nah, di pasal 9 itu dijelaskan juga, Bapak Ibu, untuk BMN pada pengguna barang sampai dengan nilai 10 miliar itu dilakukan oleh pengguna barang setelah memperoleh persetujuan dari pengelola barang. Nah, dan itu berlaku untuk kendaraan dinas ya. Umumnya sih kendaraan dinas itu kan ya jarang lah atau hampir tidak ada yang lebih dari 10 miliar ya. Makanya berarti itu nanti harus dilakukan setelah memperoleh yang namanya persetujuan penjualan. Kemudian di pasal 13 itu ada beberapa pertimbangan BMN tersebut bisa dipindahtangankan, yaitu untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Kemudian secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual, dan sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Jadi harus memenuhi beberapa pertimbangan baru BMN tersebut bisa dilakukan mekanisme penjualan. Nah, khususnya untuk kendaraan dinas, ada syarat tambahan yaitu di pasal 26. Yaitu kendaraan dinas berusia minimal 7 tahun sejak tanggal perolehan apabila kendaraan dinas ini baru ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia bekas ya, misalnya perolehannya adalah bukan dari pembelian baru, dia nanti dihitung sejak tanggal pembuatannya. Itu biasanya ada di dokumen kepemilikan dari kendaraan dinas tersebut. Nah, apabila dikecualikan dari hal itu, maksudnya apabila BMN tersebut kondisinya memang memenuhi syarat untuk dijual, ya, dia tidak digunakan lagi untuk tugas dan fungsi, tapi umurnya di bawah umur ekonomis atau di bawah 7 tahun, itu tetap bisa dilakukan penjualan. Cuma ada syarat tambahan, yaitu harus ada surat keterangan tertulis dari instansi berwenang bahwa BMN tersebut nilai fisiknya maksimal 30% gitu. Jadi tetap bisa dijual ya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat-syarat tadi, barulah Bapak Ibu Satuan Kerja para pengguna barang itu bisa melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk mengusulkan persetujuan penjualan ya ke pengelola barang. Nah, ini simple sih step-stepnya. Yang pertama yaitu bikin penelitian data administratif. Nah, untuk mendukung hal itu, Bapak Ibu Satuan Kerja dapat membentuk tim penelitian data administrasi dan penelitian fisik. Sekaligus itu nanti bisa menjadi tim untuk menilai BMN tersebut dan menghasilkan nilai taksiran yang akan digunakan sebagai nilai limit saat penjualan melalui lelang. Nah, kemudian tim yang dibentuk tadi, setelah dia melakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik, nah dia nanti akan melaporkan kepada pengguna barang atau satuan kerja ya, sesuai kewenangannya. Kemudian baru mengusulkan usulan persetujuan penjualan ke KPKNL setempat sesuai dengan kewenangannya. Langkah selanjutnya yaitu usulan persetujuan penjualan.
Seperti yang sudah saya bilang, jadi satuan kerja harus memperoleh persetujuan dari pengelola barang. Nah, siapa nih pengelola barangnya? Nah, ini sesuai dengan kewenangannya. Kendaraan dinas itu masuk ke kategori BMN selain tanah bangunan yang memiliki dokumen kepemilikannya. Sehingga dia menjadi kewenangan persetujuan penjualan ya, menjadi kewenangan KPKNL untuk nilai per unitnya sampai dengan 5 miliar. Nah, bagaimana untuk yang di atas 5 miliar itu menjadi kewenangan dari Kanwil DJKN. Jadi satuan kerja nanti jangan salah ya untuk memohon usulan persetujuan penjualannya. Nah, apabila satuan kerja rekan bager itu berada di wilayah kerja KPKNL Bogor yang meliputi 6 kabupaten kota, yaitu Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor, bisa mengajukannya ke KPKNL Bogor. Kalau yang di atas 5 miliar, meskipun jarang ya kendaraan dinas 5 miliar ke atas, itu persetujuannya ke Kanwil DJKN Jawa Barat yang ada di Bandung. Nah, untuk dokumen-dokumen ya, untuk memastikan dokumen-dokumennya terisi secara lengkap, kita sudah menyediakan checklist yang bisa Bapak Ibu download di link di bawah ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu download, tinggal dibuka saja checklistnya. Isinya adalah dokumen-dokumen yang sebenarnya mudah dipenuhi ya kalau Bapak Ibu menata usahakan BMN dengan baik dan telah melakukan persiapan-persiapan seperti yang telah kita jelasin tadi di awal. Nah, ini kalau kita buka ya. Yang pertama adalah surat permohonan pemindahtanganan atau penghapusan disertai penjelasan dan pertimbangan. Jadi ini maksudnya surat permohonan persetujuan penjualan ya. Ya, disertai pertimbangan sebagaimana yang tadi saya bilang ya, dia sudah tidak ekonomis lagi dan sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja. Nah, kemudian ada fotokopi surat pendelegasian wewenang dari pengguna barang. Maksudnya adalah gini Bapak Ibu. Pengguna barang ini kan sebenarnya kan kewenangannya menteri di masing-masing KL ya. Nah, biasanya itu didelegasikan kewenangannya ke masing-masing satuan kerja ataupun ada yang didelegasikan ke eselon 1 itu sesuai dengan peraturan di masing-masing kementerian atau lembaga. Nah, itu Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke sekjennya masing-masing, sekjen kementerian ataupun ke eselon 1 masing-masing, apakah satuan kerja bisa langsung mengajukan usulan persetujuan penjualan ke pengelola barang atau KPKNL, atau harus melalui sekretaris jenderal atau harus melalui eselon 1-nya ya, kepala badan atau direktur jenderal seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah daftar barang yang diusulkan, berikut dengan informasi terkait NUP-nya, tahun perolehan, nilai perolehan, dan lain sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu ambil di aplikasi Siman Satker. Berikutnya adalah fotokopi keputusan SKPSP ya, surat keputusan penetapan status penggunaan. Kemudian adalah fotokopi dokumen kepemilikan. Ini untuk penguat saja ya Bapak Ibu. Pastinya kalau Bapak Ibu sudah menginput di aplikasi Siman, ini bisa tinggal di-download saja ya. Kalau selain tanah dan atau bangunan, yaitu berupa kendaraan dinas, itu nanti dokumen kepemilikannya pasti ada STNK dan atau BPKB ya. Yang berikutnya adalah surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh KPB yang menyatakan bahwa BMN yang akan dijual merupakan BMN pada KL bersangkutan dan tidak terdapat dokumen kepemilikan. Ini bagi yang tidak ada dokumen kepemilikannya. Berikutnya yaitu fotokopi SK pembentukan tim internal. Ini tim yang tadi saya bilang adalah tim yang melakukan penelitian sekaligus melakukan penaksiran. Ini adalah tim yang ditetapkan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pastinya setelah melakukan penelitian,
Nanti hasilnya dituangkan ke dalam BA atau laporan penelitian BMN. Kemudian ada foto BMN, KIB, laporan kondisi barang, daftar BMN yang dihentikan penggunaannya, itu bisa diambil semua dari aplikasi Siman. Nah, yang terakhir dan juga penting yaitu adalah dokumen hasil penilaian. Untuk kendaraan dinas, itu intinya terdapat surat pernyataan dari KPB atau pengguna barang bahwa bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran formil data dan dokumen yang diusulkan, kebenaran formil dan material ya. Kemudian pernyataan bahwa bertanggung jawab atas kebenaran besaran nilai limit yang ditetapkan dari hasil penaksiran. Kemudian pernyataan bahwa penilaian telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian. Nah, rekan bager nggak usah khawatir untuk penilaian atau penaksiran BMN berupa kendaraan dinas ini, satuan kerja atau pengguna barang sebenarnya berwenang untuk menaksirnya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu apabila kurang yakin atau kesulitan dalam menaksir, rekan bager bisa menonton kembali Teropong episode 1 dan 2 itu akan mengulas lebih jauh tentang penaksiran kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Nah, nanti hasilnya akan dipakai untuk persetujuan penjualan ini, seperti itu. Nah, kemudian apabila kendaraan itu dijual sebagai scrap, itu juga bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, bedanya adalah scrap itu kan besi tua ya. Bedanya dengan dijual sebagai kendaraan biasa, kalau kendaraan biasa itu masih bisa difungsikan nantinya sebagai kendaraan. Jadi dia tetap bisa dilakukan balik nama, terus dia bisa dijalankan setelah diservis tentunya, setelah dilakukan perbaikan gitu. Nah, kalau besi tua itu benar-benar untuk dihancurkan dan istilahnya untuk dikiloin lah gitu. Itu perbedaannya. Nah, dokumen yang diperlukan itu sedikit berbeda, yaitu harus ditambah pernyataan bahwa BMN tersebut berupa scrap atau besi tua dan memuat besaran tonase scrap tersebut. Itu perbedaannya. Nah, setelah melengkapi dokumen sebagaimana checklist-checklist tadi, Bapak Ibu tinggal mengajukan permohonannya ke pengelola barang atau KPKNL ya. Kita ambil contoh KPKNL Bogor. Nah, nanti setelah lengkap, KPKNL atau pengelola barang itu akan menyetujui usulan persetujuan penjualan BMN tersebut. Nah, nanti itu akan menjadi dasar untuk dilakukan tahap berikutnya, yaitu tahap penjualan melalui lelang. Nah, untuk mengajukan lelang, rekan bager lebih mudah lagi. Tinggal menggunakan mekanisme permohonan lelang online melalui website lelang.go.id. Nah, untuk detailnya bagaimana, Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke KPKNL Bogor atau pantengin terus channel YouTube kita karena nanti akan ada segmen-segmen teropong lainnya yang akan mengulas lebih jauh khususnya terkait permohonan lelang. Nah, sebagai informasi tambahan ya, untuk lelang ini itu diusulkan di mana lokasi BMN tersebut berada. Jadi berbeda dengan usulan persetujuan penjualan tadi ya. Kalau misalnya BMN tersebut fisiknya ada di Bogor dan itu adalah Satker Bogor, maka nanti persetujuan penjualannya di Bogor dan lelangnya juga di KPKNL Bogor. Namun apabila Bapak Ibu adalah Satker KPKNL Bogor, namun lokasi kendaraan dinasnya misalnya ada di mana ya? Misalnya ada di Papua gitu ya. Itu nanti persetujuan penjualan ya tetap di KPKNL Bogor, namun lelangnya dilakukan di KPKNL Jayapura gitu, Bapak Ibu. Nah, nanti setelah laku, hasil penjualan seluruhnya akan disetor sebagai PNBP ke kas negara. Step selanjutnya dari penjualan adalah seperti yang saya bilang di awal, penghapusan.
Jadi setelah dijual, setelah laku, dan ada dilakukan BAST ya, barangnya diserahkan kan kepada pemenang lelangnya, maka BMN tersebut dapat dihapuskan dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan penghapusan. Keputusan penghapusan itu nanti diterbitkan biasanya kalau nggak dari eselon 1, dari biro masing-masing kementerian. Jadi tidak perlu persetujuan penghapusan lagi Bapak Ibu, karena sudah diterbitkan persetujuan penjualan di awal. Jadi setelah dijual, bisa langsung dihapus dengan menerbitkan keputusan penghapusan. Nah, ini diatur di PMK nomor 83 tahun 2016 tentang penghapusan BMN. Nah, bagaimana kalau misalnya BMN tersebut udah kita lelang tapi nggak laku? Gimana nih? Kan belum ada terjadi penjualan. Nah, tidak usah khawatir, rekan Bager bisa mengajukan lelang kembali sebanyak 1 kali. Jadi dilakukan lelang ulang ya. Nah, apabila masih nggak laku lagi setelah dilakukan lelang ulang, maka BMN tersebut dapat dilakukan alternatif pengelolaan lain seperti dihibahkan ataupun dimusnahkan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh pada segmen teropong berikutnya. Nah, rekan Bagar, cukup sekian segmen teropong kali ini. Saksikan terus teropong, tunggu segmen menarik selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube KP Channel Bogor. KP Channel Bogor, Bagar Pisan.